Ini walaupun kecil-kecil, dia tetap gurih. Terus juga teksturnya ini tipe bakso yang dia premium. Jadi dagingnya berasa, kenyalnya tetap dapat, dan juga ada sensasi crustnya. Dan visualnya yang kecil-kecil kayak gini bikin anak-anak lebih penasaran dan lebih lahap. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bakso unyil ya, atau dikenal juga dengan bakso mutiara, bakso kerikil. Jadi memang sebenarnya ini tuh seperti bakso pada umumnya, tapi size-nya tuh kecil ya. Biasa kalau di rumah itu kan bikinnya tuh kayaknya capek. Nah, tapi hari ini aku bakalan kasih tips bikin si bakso unyil ini mudah tanpa cetakan. Untuk dagingnya juga ini aku campur ayam dan sapi ya, pastinya lebih ekonomis tapi tetap si nutrisinya, proteinnya itu dia tetap tinggi ya. Ini jadi cocok banget nih buat anak-anak, bisa juga buat nyetok frozen ya tanpa pengawet. Oke, langsung aja bahan-bahannya ya. Ini yang pertama, untuk dagingnya kalian bisa pakai daging apa aja, tapi yang paling penting tuh jangan banyak urat atau silver skin dan lain-lain, itu yang bikin kasar. Kalau kalian pakai yang halus ya bisa pakai khas dalam, mau pakai gandik ya dan lain-lain. Nah, tapi yang paling penting tuh yang bagian urat-uratnya tuh yang biasa silver skinnya itu diangkat ya. Dan ini aku campur juga pakai daging dada ayam ya, tapi kalau kalian mau full pakai sapi juga bisa, silahkan. Cuman biasa teksturnya tuh lebih padat, jadi disarankan tambahin aja si airnya. Untuk aromatiknya ini aku pakai bawang putih, bawang merah, nanti kita akan goreng. Tapi kalau kalian udah punya bawang putih goreng, bawang merah goreng ya, mau dipakai juga boleh. Nanti untuk resep selengkapnya bakal ditulis di description box. Untuk bahan tambahannya di sini aku pakai telur utuh ya. Sebenarnya kalau untuk bakso aku sendiri lebih suka dia pakai full putih telur. Cuman kan kalau teman-teman di rumah mungkin mau bikin, kadang bingung ya kuning telurnya tuh mau dikemanain. Nah, ini aku akan bikin pakai telur utuh. Bedanya dia sedikit lebih padat. Nanti penjelasan lengkapnya aku akan jelaskan di dalam video. Lalu baking powder ini fungsinya supaya lebih kenyal dan keras sih teksturnya ya, karena dia bersifat alkali. Bawang putih, tepungnya aku pakai tepung tapioka, boleh pakai tepung sagu ataupun tepung sangfen alias potato starch ya, itu juga kalian bisa pakai. Dan pastinya ini kita perlu es batu. Lalu ini untuk tambah warna aku tambahin kecap manis, karena kan di sini kita setengahnya tuh pakai ayam, biasa warnanya jadi pucet dan kurang menarik. Ini kecap hitam atau dark soy sauce, ini opsional, kalau lagi nggak ada di skip nggak masalah. Dan pastinya nanti kita perlu bumbu-bumbu, garam, gula, merica dan lain-lain ya. Untuk bahan kuahnya ini aku bikin yang simple banget. Ini aku pakai kaldu ayam bubuk, minyak ayam bawang, nanti resepnya aku share setelah ini. Daun bawang dan juga seledri. Oke, yang pertama ini kita siapin dulu bawang-bawangannya ya. Bawang merah ini aku mau iris-iris. Bawang putih juga nanti kita akan iris-iris. Nah, kalau kalian mau pakai bawang goreng ya, bawang goreng merah dan juga bawang goreng putih itu bisa banget ya. Tuangkan minyak. Nah, minyaknya juga ini aku taker ya 2 sendok makan. Untuk resep lengkap aku udah tulis semua di description box ya. Jadi minyaknya ini nanti kita akan pakai juga ke adonan. Bawang merah dulu ini kita akan goreng sesaat, baru bawang putih, karena bawang putih itu dia lebih cepat gosong ya, jadi kita masukin belakangan. Nah, kalau udah ini kita masak aja di api sedang kecil sampai dia tuh kering ya, tapi hati-hati jangan sampai gosong, nanti takutnya pahit. Tuh, dia udah mulai kering dan warnanya tuh udah agak kuning. Nah, ini kita matikan api, biarkan aja. Nanti dia akan menggelap lagi karena masih ada residual heat atau sisa panas dari minyaknya. Selanjutnya ini untuk dagingnya ya, aku pakai yang dia kayak masih agak beku ya. Tujuannya apa? Satu, supaya si dagingnya itu nanti dia benar-benar halus ya, karena kan ini aku mau bikinnya bakso halus nih, anak-anak biasa lebih suka yang halus ya. Ayamnya juga sama ya, ini kita pakai dia masih agak beku supaya nanti di blendnya tuh dia lebih mudah. Nah, ini sama juga ya seperti kalau kita lagi bikin dimsum Hongkong, biasa tuh si ayamnya itu tuh dia gede-gede tapi dalam keadaan yang masih setengah beku, baru di mixer. Nah, nanti ayamnya tuh dia akan halus sendiri tapi masih bertekstur ya, jadi prinsipnya kurang lebih sama. Untuk daging sapi, daging ayam ini pastikan gak berair ya. Kalau berair kalian bisa keringkan dulu, karena kalau berair udah pasti nanti adonannya jadi lebih cair dan resepnya tuh perlu dirubah. Di sini aku haluskannya pakai food processor. Daging sapi yang udah diiris-iris yang masih keadaan setengah beku masukin, dada ayamnya juga ini masukin, aku pakai 1:1. Dan bumbu-bumbu keringnya ini kita harus masukin sekarang ya, seperti garam, gula,
merica, dan juga ini aku pakai kaldu jamur ya. Kalau kalian mau pakai kaldu sapi bubuk, mau pakai micin dan lain-lain, itu sesuaikan aja sama kebutuhan. Dan juga ini baking powder ya. Baking powder itu bersifat alkali, fungsinya dalam adonan dia akan bikin adonan baksonya itu teksturnya lebih membal, sama kalau digigit tuh kayak ada crustnya. Nah tapi hati-hati penggunaannya juga harus sesuai resep supaya tidak mengganggu aroma dan juga rasa. Ini pertama kita blender dulu tanpa macam-macam ya. Jadi step pertama memang harus ini dulu sampai si adonan dagingnya tuh dia kayak lengket ya, karena ada garam dan lain-lain. Nah itu ngebantu dia lebih cepat lengket. Oh iya, dengan adonannya ini kita proses dalam keadaan setengah beku. Selain ngebikin dia bisa benar-benar jadi halus, jadi bakso halus, juga dia ngejaga suhunya. Tuh kadang kalau kita ngeblender ya atau ngeproses pakai food processor, kadang tuh kan ada panas. Nah biasa supaya si adonan baksonya tuh dia menyatu dengan baik ya, teremulsify dengan baik, terus juga teksturnya kenyalnya maksimal, kita tuh perlu suhu dingin. Jadi ini juga ngebantu. Nyambung juga kenapa kita nambahin airnya itu dalam berbentuk es batu. Mengingat kadang kita juga ngerjain bukan di ruangan AC, terus kadang udara panas. Nah jadi si es batu dan daging beku ini tuh sangat membantu ya. Nah selanjutnya tuh dia belum terlalu halus tapi udah kelihatan ya serat-seratnya tuh udah agak lengket. Ini kita akan masukin si bawang merah putih yang udah tadi kita goreng sama minyaknya, dan juga bawang putih yang mentah. Kalian boleh iris-iris, boleh juga di-press kayak gini ya, dicincang. Dan untuk telur juga ini kita masukin sekarang ya. Kecap manis masuk, ini buat warna. Dan juga ini aku pakai kecap hitam atau dark soy sauce ya, jadi kecap asin tapi yang gelap. Ini aku pakai dikit cuman buat warna aja. Kalau kalian nggak punya, di skip aja, cukup pakai kecap manis. Dan es batunya juga ini kita masukin sekarang ya. Kalau kalian mau pakai air es atau es serut juga nggak masalah. Lalu ini kita blender aja sampai halus. Kalau es batunya gede-gede gini memang perlu waktu untuk dia meleleh, nggak masalah. Karena memang di sini aku bikinnya tuh bakso halus ya, jadi perlu waktu untuk ngeblender ya. Untuk penggunaan es atau air ya, ini kalian bisa ikuti dulu sesuai resep. Nanti kalau di akhir pengen tekstur bakso yang lebih empuk atau lebih lembek, airnya itu bisa ditambah. Nah, kalian bisa lihat tuh, lama-lama tuh adonannya kayak ngembang, tapi dia lengket ya, kayak ngeset. Oh ya, untuk resep ini aku memang pakai telur utuh ya. Sebenarnya untuk secara tekstur, kalau kalian pengen baksonya itu dia yang kenyal, crustnya lebih berasa, itu biasa kita cuma pakai putihnya aja. Cuman kan kalau di rumah kadang kuning telurnya suka bingung dipakein jadi apa dan lain-lain. Nah, nggak apa-apa pakai 2 telur. Karena ukuran baksonya juga ini kecil-kecil, jadi dia nggak akan terlalu berbeda jauh. Pastikan sudah benar-benar halus. Dan terakhir ini tinggal kita tambahkan aja si tepungnya. Ini aku pakai tepung sedikit aja. Tujuannya tepung udah pasti supaya gigitannya tuh dia kayak ada lebih padat ya. Dan kedua, pada saat dimasukkan ke dalam freezer terus di thawing, nah tepung ini dia ngebantu jadi si adonan baksonya tuh tetap terikat dengan baik. Karena kalau nggak pakai tepung kadang begitu kita bekuin terus kita thawing tuh jadinya bolong-bolong kayak sponge ya. Oke, untuk adonannya ini udah siap dibentuk. Kalau kalian pengen lebih gampang ngebentuknya, bisa dimasukin dulu ke kulkas 1-2 jam. Selanjutnya untuk merebus bakso, ini siapin airnya. Ingat ya, jangan kurang supaya suhunya lebih stabil. Dan begitu mendidih, ini kita kecilin api aja. Jadi kita perlu air yang panas tapi tidak mendidih untuk merebus si adonan baksonya. Lalu untuk ngebentuknya juga ini aku mau kasih tips tanpa cetakan ya. Ini aku pakai piping bag untuk ngebentuknya ya. Kalau kalian mau manual pakai sendok gitu dicetak satu-satu, itu kan biasanya cukup memakan waktu. Nah makanya aku lebih prefer pakai piping bag kayak gini. Adonannya udah kita masukin, tinggal ujungnya ini kita gunting ya. Gunting kurang lebih ukurannya tuh kayak 1 cm si lubangnya, kalian bisa tes dulu. Dan kalau udah, sambil adonannya ini kita tekan, terus dia begitu udah keluar sedikit di ujungnya, ini tinggal kita puter pakai tangan ya, supaya si adonannya tuh lepas ke bawah. Dan tangannya juga ini udah dicelup dulu ke air dingin, supaya dia nggak lengket adonannya ya, kayak gini tuh. Nah ini kalian lihat ya, si tekstur baksonya tuh gampang dibuat. Nah kalau adonan bakso kalian terlalu cair, itu biasanya tuh pada saat dikeluarin ini jadinya gepeng ya. Itu bisa disiasati dengan kalian masukin dulu di dalam kulkas mungkin 3-6 jam. Biasa tuh adonannya jadi lebih ngeset. Nah ini kalau udah kayak gini, ini kalian bisa panasin sedikit apinya ya. Begitu dia udah sedikit mendidih, langsung aja diangkat karena bakso ukuran segini ini tuh cepet banget matangnya. Begitu diangkat langsung kita masukin aja ke air es ya, air matang. Karena setelah kita rendam ini kita mau langsung packing ya.
untuk meminimalisir si kontaminasi pakai air minum biasanya aku kalau buat masakin anak-anak. Ini tujuannya kita masukin ke air es ya, ini tuh supaya si permukaan baksonya itu nanti nggak jadi coklat ya, karena kalau bakso baru direbus kan dia panas, begitu diangkat menguap dan biasa permukaannya tuh kering jadi warnanya tuh coklat gelap. Ini biar dia lebih bagus warnanya. Kalau udah, sekarang ini aku mau bikin si kuahnya ya. Aku bikin yang simple aja. Ini air, lalu aku kasihin kaldu ayam bubuk, kaldu jamur ya, lalu ini garam, merica, gula pasir. Untuk resep lengkap udah ditulis di description box. Daun bawang masuk, seledri, lalu minyak ayam bawang ya. Yang resepnya akan aku share setelah ini ya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe. Mau ditambahin wortel, sawi hijau dan lain-lain ya di kuah baksonya ini bisa banget ya. Atau kalau baksonya mau dijadiin bakso bakar, aku udah pernah share juga resepnya. Mau dibikin nasi goreng bakso, seblak dan lain-lain ya, kalian bisa cek video-video sebelumnya untuk resep lengkapnya ya. Ini walaupun kecil-kecil dia tetap gurih ya, berasa. Terus juga teksturnya ini tipe bakso yang dia premium ya. Jadi dagingnya berasa, kenyalnya tetap dapat dan juga ada sensasi crustnya. Selain itu juga wangi, gurihnya dia berasa. Mau di kuah dimakan sama nasi, buat jadi topping mie, nasi goreng, mie goreng, buat cemilan sekalipun ini pastinya cocok banget ya. Dan visualnya yang kecil-kecil kayak gini, ini biasanya bikin anak-anak lebih penasaran dan lebih lahap ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.